Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini dalam Minggu Sengsara Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semuanya dapat merenungkan dan menghayati penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia menderita dan mati di kayu salib. Di dalam perenungan dan penghayatan ini kami mengajak Bapak Ibu dapat berdoa puasa yang dimulai yaitu hari Senin selama 4 hari ke depan. Tentunya kita memerlukan kebenaran firman Tuhan untuk memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, jika di dalam situasi dan kondisi yang tidaklah mudah buat kami, namun Tuhan terus mengingatkan kami. Kami sudah memasuki Minggu Sengsara Tuhan. Tuhan telah rela mati di atas kayu salib. Kau telah menderita, Kau telah berkorban untuk diri kami. Biarlah kami dapat merenungkan, menghayati akan penderitaan dan kematian Tuhan atas pengorbanan dan kasih-Mu kepada kami, yang seharusnya kami yang dihukum, tetapi Engkau rela menggantikannya agar kami mendapat keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran Tuhan. Persiapkan hati kami masing-masing sehingga kami diberi kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siap yang percaya padanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah yang dimaksud sebagai batu hidup di sini? Jika merujuk pada kutipan yang digunakan dari Yesaya 26 ayat yang ke-16, kita diingatkan pada batu raksasa sebagai pondasi bait suci yang melambangkan kehadiran Tuhan yang tetap di tengah-tengah umatnya. Dasar dan batu penjuru sedemikian erat hubungannya sehingga artinya dapat dianggap sama. Surat Petrus memberikan makna secara mesianis pada batu penjuru ini. Kristus mungkin telah menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak percaya, tetapi bagi orang percaya adalah batu penjuru yang menyatukan. Surat Petrus ini adalah surat kepada orang-orang percaya yang tersebar seluruh Asia Kecil. Beberapa di antara mereka mungkin orang bertobat saat menanggapi khotbah Petrus pada hari Pentakosta, di mana mereka kemudian kembali ke kota masing-masing dengan iman yang baru. Agaknya Petrus menulis surat ini sebagai tanggapan atas laporan dari orang percaya di Asia Kecil tentang tekanan yang mulai mereka alami saat itu. Surat yang ditulis atas bantuan Silas yang tercermin dari penggunaan bahasa Yunani yang indah ini merupakan buah dari pengenalan Petrus akan Kristus secara pribadi. Ada banyak kesamaan antara pokok-pokok pikiran dalam surat ini dengan khotbah-khotbah Petrus, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Menariknya, Petrus menunjukkan bahwa batu hidup itu bukan hanya Kristus, tetapi juga orang-orang percaya. Ayat 5 menggunakan kata batu hidup ini untuk jemaat orang-orang percaya. Kristus memang adalah batu penjuru,
Tetapi orang percaya juga dipanggil sebagai batu-batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Kini identitas baru orang percaya adalah sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Sebuah gambaran yang akrab dalam pemahaman seorang Yahudi seperti Petrus, namun diberi makna yang baru di dalam Kristus. Jadi saat ini yang disebut iman bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi setiap orang percaya. Demikian pula yang dipanggil sebagai bangsa yang kudus bukan hanya orang Yahudi, tetapi jemaat Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Apa maksud Allah dengan semuanya ini? Tertulis dengan jelas, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pertanyaan refleksi pada setiap kita, apakah saya dapat mengerti maksud Allah memanggil saya sebagai umatnya yang kekasih? Ambil saat hening sejenak, di mana saudara dapat memeriksa diri saudara dengan jujur dan tulus. Tuliskan rencana konkret saudara untuk mewujudkan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui profesi atau pekerjaan saudara. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita juga akan berdoakan untuk saudara kita yang berulang tahun di dalam bulan April ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur padamu Tuhan, jika kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah setiap kami boleh merasakan cinta kasih Allah di dalam hidup kami. Biarlah setiap kami bukan hanya hidup ini mengalir tanpa merasakan cinta kasih Allah. Biarlah setiap kami dapat merenungkan, menghayati, dan mengalami sendiri kasih Allah yang besar dalam hidup kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, agar ketika hidup kami boleh merasakan cinta kasih Allah, hidup kami berkobar-kobar untuk membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Sehingga orang lain juga merasakan kasih Kristus yang betul nyata dan konkret itu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada setiap kami. Pada saat ini pula Tuhan, kami ucap syukur jika hari ini kami boleh bersama-sama mendoakan saudara kami yang berulang tahun dalam bulan April ini. Kiranya Tuhan sendiri akan terus memelihara hidup mereka. Tuhan terus memberikan perlindungan, hikmat dan kekuatan dan berkat-Nya di dalam hidup mereka. Saat ini Tuhan kami doakan Bapak Markus Yonatan, Saudara Robi Subagio, Ibu Yesika Aristia Santoso, Ibu Kris Ratna Manika, Ibu Lilian Mi, Bapak Stefanus Aprianto, Ibu Po Bikyo, Bapak Purnomo Edi Mulyono, Bapak Piliman Sugianto Mulyono. Kiranya Allah sendiri terus memelihara mereka semuanya. Kiranya Allah terus memberikan perlindungan berkat-Mu kepada saudara kami berulang tahun pada bulan April ini Tuhan. Sehingga mereka sungguh merasakan cinta kasih Allah dalam hidupnya. Sehingga mereka terus setia pada Tuhan, terus percaya pada Tuhan, dan hidupnya taat kepada firman Tuhan. Sehingga hidupnya sungguh memuliakan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan mereka, banyak orang boleh percaya pada Tuhan. Terpujilah surga Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin.